Di tengah riuh rendah sejarah musik Indonesia, hanya segelintir nama yang mampu melampaui sekadar panggung hiburan dan menjelma menjadi ikon kebudayaan. Salah satunya adalah Iwan Fals, sosok yang bagi jutaan orang bukan sekadar penyanyi, melainkan suara yang mewakili jeritan hati rakyat. Dalam perjalanan lebih dari 4 dekade karirnya, ia mendapatkan berbagai julukan: Sang Legenda, Sang Suara Rakyat, hingga Bob Dylan Indonesia. Julukan itu bukan sekedar pencitraan media, melainkan lahir dari perjalanan panjang yang penuh luka, perlawanan, dan solidaritas. Berbeda dari kebanyakan musisi populer yang mengejar selera pasar, Iwan justru menantang arus. Ia mengangkat tema-tema yang dianggap berbahaya di masanya: korupsi, ketidakadilan, kemiskinan, hingga kepalsuan para pejabat negara. Lagu-lagu seperti Wakil Rakyat, Guru Omar Bakri, hingga Bongkar bersama Kelompok Suami bukan hanya rangkaian nada, melainkan dokumentasi sosial yang merekam denyut nadi kehidupan Indonesia di era penuh represi. Namun, mengapa kisah Iwan layak disebut legenda, bukan sekadar kisah musisi? Jawabannya terletak pada peran gandanya. Sebagai seniman sekaligus saksi sejarah, ia tidak berhenti pada panggung musik, tetapi juga merambah ke ruang sosial dan politik. Dalam setiap konsernya, ribuan bahkan ratusan ribu orang berkumpul bukan hanya untuk bernyanyi bersama, melainkan merasakan kebersamaan yang jarang bisa dihadirkan tokoh lain. Fenomena komunitas OI atau Orang Indonesia yang resmi berdiri sejak 1999 menjadi bukti bahwa Iwan Fals telah melampaui batas seorang musisi. Ia menjadi perekat sosial, simbol persatuan, dan cermin perlawanan rakyat. Seperti Bob Dylan di Amerika yang menyuarakan keresahan generasi 60-an, Iwan Fals berdiri sebagai perekam realitas Indonesia sejak awal 1980-an hingga kini. Bedanya, ia tidak hanya menuliskan keresahan, tetapi juga hidup bersama keresahan itu. Pernah dilarang tampil, diawasi penguasa, hingga harus menerima kenyataan pahit kehilangan putra sulungnya, Galang Rambu Anarki, pada 1997. Semua itu menegaskan bahwa legenda tidak lahir dari panggung gemerlap, melainkan dari perjalanan hidup yang penuh ujian. Iwan Fals adalah potret manusia yang menyatu dengan zamannya. Ia bukan pahlawan tanpa celah, tetapi justru disitulah letak kekuatan legenda. Kisahnya adalah kisah Indonesia itu sendiri, penuh luka, penuh perlawanan, namun tetap berdiri dengan harapan. Setiap legenda selalu berakar pada cerita masa kecil yang membentuk karakternya. Bagi Iwan Fals, akar itu bermula pada 3 September 1961, ketika ia lahir di Jakarta dengan nama Virgiawan Listanto. Ia lahir dari keluarga tentara. Ayahnya, Kolonel Anumerta Sucipto, sementara ibunya, Lis Suudia, seorang ibu rumah tangga yang mendidik anak-anaknya dengan disiplin dan keteduhan hati. Perpindahan tempat tinggal membuat kecil Virgiawan mengenal banyak wajah Indonesia. Dari Jakarta ke Bandung, hingga sempat ikut orang tuanya ke Jeddah, Arab Saudi, ketika sang ayah mendapat penugasan di sana. Masa kecil ini menanamkan kepekaan sosial dalam dirinya. Ia menyaksikan berbagai lapisan kehidupan, dari kemewahan hingga kesederhanaan, dari kota metropolitan hingga jalanan berdebu. Pengalaman itu menumbuhkan rasa empati sekaligus kegelisahan yang kelak menjadi bahan bakar lirik-lirik kritisnya. Sejak remaja, Virgiawan jatuh cinta pada musik. Gitar menjadi sahabatnya, harmonika pelengkapnya.
Ia belajar secara otodidak, memainkan lagu-lagu sederhana sambil menulis lirik yang lahir dari pengamatan sehari-hari. Tak lama, ia mulai berani tampil mengamen di bus kota, terminal, bahkan jalanan. Dari situlah nama panggung Iwan Fals lahir. Iwan dari panggilan akrabnya, sedangkan Fals dari kata false atau sumbang dalam bahasa Inggris. Awalnya hanya lelucon tentang suaranya yang kerap meleset. Namun justru dari kesumbangan itulah muncul keaslian. Suara jujur yang tidak dimanipulasi industri. Iwan bukanlah remaja biasa. Sementara anak-anak lain bercita-cita menjadi pegawai negeri atau insinyur, ia memilih jalan sunyi, menjadi musisi jalanan. Keputusan ini tentu tidak mudah bagi keluarganya. Musik di era 1970-an masih dianggap hiburan pinggiran, apalagi bila dijalani di jalanan. Tetapi tekad Virgiawan sudah bulat. Baginya, musik bukan sekedar hobi, melainkan cara untuk merekam dan menyampaikan realitas. Di usia muda, ia mengikuti berbagai festival musik. Bakatnya mulai diperhitungkan meski belum cukup untuk menembus industri rekaman besar. Justru pengalaman di jalanan yang menempanya, bagaimana menghadapi cemoohan penumpang, bertahan hidup dari recehan, hingga berinteraksi langsung dengan denyut kehidupan rakyat kecil. Dari situlah karakter sang suara rakyat ditempa, bukan di studio, bukan pula di sekolah musik, melainkan di jalanan yang keras. Dari Virgiawan Listanto yang polos, lahirlah Iwan Fals, seorang anak bangsa yang suaranya lahir dari realitas, tumbuh dari kegelisahan, dan perlahan menjelma menjadi legenda. Menjadi musisi di Indonesia pada akhir 1970-an bukanlah jalan yang mulus, apalagi bagi seorang pengamen jalanan. Iwan Fals, remaja dengan gitar dan harmonika di tangan, mengetahui benar rasanya menukar suara dengan recehan koin. Dari bus kota, terminal, hingga jalan Jakarta dan Bandung, ia bernyanyi bukan untuk kemewahan, melainkan untuk bertahan hidup. Setiap lagu yang ia mainkan adalah potret keseharian rakyat kecil yang ia lihat, dengar, dan rasakan. Di jalanan itulah, Iwan belajar dua hal penting, keteguhan dan kejujuran. Penumpang bus adalah juri paling keras. Mereka bisa diam, mencibir, atau melemparkan koin sebagai tanda apresiasi. Tidak ada panggung megah, tidak ada tata suara indah, hanya suara mentah dan keberanian. Dari situlah ia menemukan kekuatan. Musik harus tulus, tanpa polesan, karena rakyat hanya mau mendengar suara yang jujur. Perlahan, bakatnya menarik perhatian. Ia mulai mengikuti berbagai festival musik tingkat daerah, salah satunya Festival Country di Bandung, di mana ia memperlihatkan kemampuannya membawakan lagu dengan gitar dan harmonika. Jalan menuju panggung profesional tetap tidak mudah, sebab industri musik Indonesia kala itu lebih mengutamakan lagu cinta manis, sementara lirik-lirik Iwan penuh kritik sosial, tajam, bahkan dianggap berbahaya. Meski begitu, Iwan tidak berhenti. Ia membentuk kelompok musik bersama kawan-kawannya, sempat bergabung dalam rekaman kecil, hingga akhirnya masuk ke lingkaran industri rekaman besar. Debut albumnya, Sarjana Muda 1981, menjadi titik balik. Lagu-lagu di album itu merefleksikan keresahan kaum muda dan realitas sosial yang pahit, pengangguran, kemiskinan, ketidakadilan. Lagu Guru Omar Bakri, misalnya, langsung menggugah publik dengan potret getir kehidupan seorang guru yang dihormati, namun hidup dalam kesederhanaan. Album itu tidak hanya menjadikan Iwan dikenal, tetapi juga menandai lahirnya fenomena baru, musisi yang berani berbicara lantang tentang kenyataan. Ia bukan sekedar menghibur, melainkan menggugah kesadaran. Popularitasnya membuat rakyat mencintainya, namun juga menarik perhatian penguasa yang mulai mengawasinya.
Perjalanan dari bus kota ke panggung nasional membuktikan satu hal. Iwan Fals adalah representasi nyata suara rakyat kecil yang berhasil menembus pusat perhatian bangsa. Ia tidak dilahirkan oleh industri, tapi oleh realitas. Dan ketika akhirnya ia menginjak panggung besar, Iwan tidak pernah meninggalkan akarnya. Ia tetap pengamen yang suaranya setia menyuarakan kejujuran. Memasuki dekade 1980-an, nama Iwan Fals kian berkibar. Dari pengamen jalanan, ia berubah menjadi ikon yang tak terpisahkan dari denyut sosial politik Indonesia. Popularitasnya bukan dibangun lewat lagu cinta romantis, melainkan lewat kritik tajam terhadap ketidakadilan. Ia hadir sebagai suara lantang di tengah masa ketika rakyat dibungkam oleh kekuasaan. Album-album yang lahir pada periode ini menjadi tonggak sejarah. Sarjana Muda 1981 membuka jalan. Disusul dengan karya-karya monumental seperti Opini 1982, Sumbang 1983, Barang Antik 1984, dan Aku Sayang Kamu 1985. Setiap album bukan sekedar produk musik, melainkan semacam buku harian bangsa yang merekam kegelisahan rakyat. Beberapa lagu mencuat menjadi legenda. Guru Omar Bakri, potret ketir seorang guru sederhana yang meski berjasa besar tetap hidup miskin. Lagu ini bukan hanya hiburan, tapi kritik sosial yang menyentil keras. Wakil Rakyat, satire pedas tentang anggota DPR yang lebih mementingkan tidur di ruang sidang daripada menunaikan tugas. Lagu ini begitu populer hingga menjadi yel-yel mahasiswa dalam demonstrasi. Bento dan Bongkar lahir pada akhir 1989 lewat proyek kolaboratif Suami, menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap korupsi dan kemunafikan penguasa. Keberanian Iwan jelas bukan tanpa resiko. Di era Orde Baru ketika kritik dianggap ancaman, lagu-lagu Iwan kerap disensor, dilarang diputar di radio, bahkan dicekal. Beberapa konsernya dibubarkan, dan ia berkali-kali berurusan dengan aparat keamanan. Namun, tekanan itu justru memperkuat citranya sebagai suara rakyat. Semakin dibungkam, semakin keras gema lagunya. Fenomena konser Iwan Fals pada era ini luar biasa. Stadion-stadion penuh sesak, puluhan ribu orang bernyanyi bersama menjadikan panggungnya lebih mirip arena perlawanan massal ketimbang hiburan. Di tengah nyanyian itu, rakyat menemukan solidaritas bahwa penderitaan mereka bukan dialami sendiri dan ada seorang musisi yang berani menyuarakannya. Banyak pengamat menyebut jika ada musisi yang benar-benar merepresentasikan Bob Dylan Indonesia, maka Iwanlah orangnya. Namun ia bahkan melampaui itu. Dylan menyuarakan generasi 60-an di Amerika, sementara Iwan menjadi rekaman suara rakyat Indonesia yang hidup di bayang-bayang otoritarianisme. Era 1980-an membuktikan bahwa Iwan Fals bukan sekedar penyanyi. Ia adalah simbol perlawanan, saksi sejarah, sekaligus pengingat bahwa musik dapat menjadi senjata yang lebih tajam dari peluru.
Di balik sorak-sorai penonton dan gemuruh stadion yang penuh, hidup Iwan Fals tidak pernah steril dari luka. Justru, perjalanan pribadinya dipenuhi tragedi yang membekas dalam, menjadikannya manusia yang rapuh sekaligus tangguh. Jika karya-karyanya terasa begitu jujur dan menyayat, itu karena lahir dari pengalaman kehilangan yang sesungguhnya. Salah satu titik balik terbesar terjadi pada 25 April 1997. Hari itu, Indonesia bukan hanya kehilangan seorang remaja berbakat, tetapi Iwan Fals kehilangan putra sulungnya, Galang Rambu Anarki, yang meninggal dunia pada usia 15 tahun akibat serangan asma akut. Galang bukan anak biasa. Sejak lahir pada 1 Januari 1982, ia sudah menjadi simbol perlawanan. Namanya Rambu Anarki diberikan Iwan sebagai bentuk kritik terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok yang diumumkan pemerintah sehari sebelumnya. Galang memang tumbuh dengan darah seni. Ia piawai bermain gitar, membentuk band rock bernama Bunga, bahkan sempat merilis album. Banyak yang percaya ia akan mewarisi semangat perlawanan sang ayah dengan gaya musikalnya sendiri. Namun takdir berkata lain, maut menjemput terlalu cepat, meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Kematian Galang menjadi pukulan paling telak dalam hidup Iwan. Dalam berbagai kesempatan, ia kerap mengatakan bahwa kehilangan anak adalah ujian yang tidak ada bandingannya. Tragedi itu membuatnya sempat menarik diri dari hingar-bingar panggung. Musiknya berubah warna, dari lantang penuh kritik menjadi lebih reflektif, melankolis, dan spiritual. Album seperti Suara Hati 2002 dan Lagu 1 1901 memperlihatkan sisi manusiawi seorang Iwan yang tengah mencari jawaban di balik penderitaan. Namun, luka Iwan tidak hanya datang dari tragedi keluarga. Pada tahun-tahun sebelumnya, konser-konsernya sering memakan korban jiwa akibat kericuhan massa. Salah satu yang paling dikenang adalah tragedi Pekalongan 1989 ketika konsernya berakhir ricuh dan menelan korban meninggal. Iwan sendiri menyebut peristiwa itu sebagai beban moral yang sulit ia hapus, meski ia bukan penyebab langsung. Sejak itu ia semakin sadar bahwa musiknya bukan sekedar hiburan, melainkan memiliki daya yang bisa meledak menjadi kekuatan sosial, bahkan kekacauan. Duka demi duka membuat Iwan lebih berhati-hati. Ia bukan lagi hanya pengamen jalanan yang membakar semangat rakyat, tetapi juga seorang ayah yang berduka, suami yang setia pada Rosana, Mbak Yos, dan manusia yang berusaha memahami makna kehilangan. Dari tragedi, ia belajar merawat luka. Dari kehilangan, ia menemukan cara baru untuk bertahan. Luka kehidupan menjadikan Iwan Fals semakin kompleks. Ia bukan hanya simbol perlawanan, tetapi juga simbol keteguhan manusia yang mampu bangkit setelah jatuh. Dan justru dari titik rabuh itulah, ia semakin dicintai karena rakyat melihat bukan hanya sosok legenda di panggung, tetapi juga manusia biasa yang sama-sama terluka. Seiring waktu, Iwan Fals tidak lagi hanya dikenang sebagai pengamen jalanan yang berani melawan penguasa. Ia berubah, berkembang, dan bertransformasi menjadi sosok yang melampaui sekadar musisi. Ia menjadi ikon kebangsaan dalam arti kultural. Perjalanan ini bukan instan, melainkan hasil puluhan tahun jatuh bangun, dari benturan dengan kekuasaan hingga kehilangan dalam kehidupan pribadi. Era pasca reformasi 1998 menjadi titik penting. Indonesia memasuki babak baru, rezim Orde Baru tumbang, dan kebebasan berekspresi lebih terbuka. Dalam situasi itu, Iwan menghadapi tantangan berbeda. Bagaimana tetap relevan di tengah perubahan zaman? Jika dulu kritiknya diarahkan pada kekuasaan represif, kini ia lebih banyak mengangkat tema reflektif, spiritual, dan nasionalis.
Lagu-lagunya di periode ini berbicara tentang perdamaian, persatuan, dan pencarian makna hidup. Album seperti Suara Hati 2002, Manusia Setengah Dewa 2004, dan 50-50 2007 memperlihatkan pergeseran itu. Ia tidak lagi sekadar menuding, melainkan mengajak merenung. Lagu Manusia Setengah Dewa misalnya adalah kritik sekaligus introspeksi tentang manusia yang ingin dipuja padahal tetap penuh kelemahan. Sementara lagu Ibu yang sebenarnya dirilis jauh lebih awal pada 1988 makin menemukan gaung emosionalnya, terutama setelah Iwan melewati tragedi pribadi. Transformasi ini membuat Iwan diterima lebih luas. Ia tidak lagi hanya milik mahasiswa atau rakyat kecil, tetapi juga dihormati kalangan elit, pejabat, hingga generasi muda yang mengenalnya lewat era digital. Dari kaset pita hingga Spotify, dari panggung stadion hingga media sosial, nama Iwan Fals tetap bertahan. Ia adalah bukti bahwa karya yang lahir dari kejujuran tidak akan lekang oleh zaman. Tidak berhenti di musik, Iwan juga kerap hadir dalam forum-forum kebangsaan, diskusi nasional, hingga kampanye sosial. Kehadirannya membeli bobot moral, seakan-akan suara yang keluar darinya mewakili nurani rakyat. Banyak yang menyebutnya sebagai guru bangsa yang tidak pernah diresmikan negara, karena pengaruhnya melintasi batas politik dan generasi. Namun transformasi ini juga menimbulkan perdebatan. Sebagian penggemar lama menganggap Iwan melunak, tidak sekeras dulu dalam mengkritik pemerintah. Tetapi bagi Iwan, perubahan itu konsekuensi zaman. Jika dulu saya marah-marah, sekarang lebih baik kita cari jalan keluar bersama. Begitu kira-kira sikapnya. Kritik memang masih ada, tetapi disampaikan dengan cara lebih dewasa, reflektif, dan membangun. Dari musisi jalanan yang dulu dicibir karena suaranya dianggap sumbang, hingga menjadi ikon yang disegani lintas generasi, perjalanan Iwan Fals adalah bukti bahwa karya yang lahir dari kejujuran tidak akan lekang oleh zaman. Dan pada akhirnya, transformasi itulah yang mengukuhkan posisinya sebagai ikon kebangsaan. Seorang musisi yang tidak hanya menyanyi untuk rakyat, tetapi juga menjuarakan jiwa bangsa. Setiap generasi memiliki suara yang menjadi penanda zamannya. Untuk Indonesia, salah satu suara itu adalah Iwan Fals. Ia bukan sekedar musisi dengan puluhan album dan ratusan lagu, melainkan sebuah fenomena budaya yang meninggalkan jejak mendalam di ruang sosial, politik, dan spiritual bangsa. Warisan terbesar Iwan adalah lagu-lagunya. Dari Guru Omar Bakri yang mengabadikan perjuangan seorang guru sederhana, hingga surat buat wakil rakyat yang menjadi kritik abadi terhadap parlemen. Dari Bongkar dan Bento yang membakar semangat perlawanan, hingga Ibu yang menyentuh sisi paling personal manusia. Lagu-lagu itu telah menjadi semacam kitab rakyat, dinyanyikan di jalanan, kampus, rumah tangga, bahkan dijadikan yel-yel demonstrasi. Tidak banyak musisi yang karyanya bisa menembus ruang-ruang kehidupan sehari-hari dengan cara sedemikian luas. Jejak Iwan juga terlihat dalam generasi musisi berikutnya. Dari band-band indie yang menjadikan lirik klitis sebagai identitas, hingga penyanyi penulis lagu yang mencontoh keberanian Iwan untuk jujur pada realitas. Nama-nama seperti Efek Rumah Kaca, hingga musisi jalanan masa kini, jelas, langsung atau tidak berutang pada jejak yang ditinggalkan Iwan. Bahkan slang, meski dengan gaya dan warna berbeda, ikut membawa semangat kritik sosial yang sejalan dengan ruh musik Iwan. Ia membuka jalan bahwa musik bisa lebih dari sekedar hiburan.
Ia bisa menjadi alat perjuangan, cermin sosial, bahkan doa. Selain itu, Iwan meninggalkan warisan solidaritas sosial. Fenomena OI orang Indonesia bukan hanya tentang fanatisme pada seorang penyanyi, melainkan bukti bahwa musik mampu membangun komunitas yang hidup dari rasa persaudaraan. Banyak cabang OI menjalankan kegiatan nyata, membantu korban bencana, mengadakan donor darah, hingga kerja-kerja sosial di akar rumput. Inilah bentuk warisan yang sulit dicari tandingannya. Musik yang melahirkan gerakan sosial. Namun warisan Iwan bukan hanya karya atau komunitas. Yang lebih abadi adalah sikap hidupnya. Konsistensi untuk jujur, keberanian untuk bersuara, dan kesediaan untuk berubah sesuai zamannya tanpa kehilangan akar. Dari pengamen bus kota hingga ikon kebangsaan, dari lantang melawan hingga reflektif mencari makna, Iwan menunjukkan bahwa legenda sejati tidak beku. Ia hidup, bergerak, dan terus relevan. Kini, Iwan Fals telah melintasi batas usia, zaman, bahkan generasi. Anak muda yang lahir di era digital mungkin tidak pernah merasakan langsung kerasnya represi Orde Baru, tetapi mereka masih bisa merasakan denyut perlawanan melalui lagu-lagu Iwan. Suara itu, meski lahir puluhan tahun lalu, tetap terasa segar, relevan, dan menohok. Pada akhirnya, warisan dan jejak abadi Iwan Fals adalah bukti bahwa musik mampu melampaui waktu. Ia adalah ingatan kolektif bangsa tentang perjuangan, tentang luka, tentang solidaritas, dan tentang harapan. Selama masih ada rakyat yang merasa terpinggirkan, selama masih ada ketidakadilan yang perlu disuarakan, suara Iwan akan tetap bergema.